orang benar seperti cahaya terang. Jalan orang benar seperti cahaya terang. Makin lama semakin bercahaya sampai siang yang sempurna. Jalan orang benar seperti cahaya terang. Jalan orang benar seperti cahaya terang. Makin lama semakin bercahaya sampai siang yang sempurna. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami, dan kami ingin mempersembahkan doa malam hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan yang mengurapi semua yang kami kerjakan, baik ketika kami memuliakan Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami merenungkan firman-Mu, dan juga ketika kami melayani Tuhan dengan doa. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, doa malam secara online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, hari ini kita masih dalam rangka menjawab pertanyaan dari Ibu Endah Tri, maaf, Ibu Endah Tri Lestari di Salatiga, yaitu pertanyaannya tentang sebuah kasus. Ya, saya ulangi, kasusnya seperti ini. Ada sepasang suami istri seiman yang hidup normal dan melayani Tuhan, tetapi 2 tahun terakhir suaminya menjadi jahat. Ia berselingkuh, bahkan sudah tidak pulang ke rumah berhari-hari. Menghadapi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sang istri sudah tidak kuat lagi untuk tetap menjadi satu. Pertanyaannya, bagaimana menghadapi kasus yang seperti ini? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah perceraian suami istri itu merupakan kutuk keturunan? Kalau orang tuanya atau nenek moyangnya pernah bercerai, kemudian menurun kepada keturunannya juga akan bercerai. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, minta maaf saya tidak serta-merta menjawab langsung kepada pertanyaan, tapi saya ingin mengajak untuk meneliti serinci mungkin seberapa saya mampu mengampu saudara, supaya nanti pergumulan ini, terutama bagi yang bersangkutan, itu lebih seksama dalam menghadapinya seperti itu. Nah, oleh karena itu pertanyaan ini tidak dapat dijawab dalam satu kali doa malam. Ya, dan sore ini saya ingin menjawab dengan perenungan firman Tuhan, judulnya tentang hidup benar di hadapan Tuhan. Tentang hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, kita baca dulu Roma pasal 8 ayat 1
harusnya dibaca sampai ayat 17, tapi terlalu panjang nih saudara ya. Nanti yang lain silahkan saudara baca sendiri di rumah. Roma pasal 8 ayat 1 saya baca sampai ayat 11 saja ya. Roma pasal 8 ayat 1 saya baca untuk kita semuanya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, sampai di sini pembacaan saya, saudara, tentang hidup benar di hadapan Tuhan. Tadi di sini banyak dikatakan kehidupan menurut daging dan menurut pimpinan roh. Nah, ini yang akan saya ketengahkan. Jadi pertanyaan dari Ibu Endah Tri yang telah kita coba jawab kemarin dulu adalah mengenai perceraian itu ya. Mengenai perceraian itu adalah apakah kutuk keturunan gitu. Jadi kalau orang tuanya bercerai, lalu anak cucunya juga akan bercerai seperti itu. Sepanjang yang saya pelajari dari kitab suci, sekali lagi dari kitab suci ya, itu belum saya ketemukan tentang kutuk keturunan mengenai perceraian. Jadi perceraian itu lebih banyak ditentukan oleh dua orang yang menikah itu, seperti itu saudara ya. Dan lebih banyak dipengaruhi oleh langkah awal perkawinan dan juga bagaimana pemeliharaan perkawinan dari dua orang yang menikah. Dan saya menggunakan sebuah istilah rohani kemarin, mendapatkan berkat perkawinan atau tidak, seperti itu. Dan yang hubungannya dengan kok banyak terjadi orang-orang yang orang tuanya bercerai, keturunannya bercerai, itu kalau menurut pengamatan saya bukan karena kutuk keturunan, tapi kalau secara rohani, sekali lagi secara rohani ya, bukan secara penelitian yang lain. Karena kalau penelitian yang lain bisa secara jiwa, secara sosial, itu silahkan ya. Tapi secara rohani kemungkinan atau dimungkinkan seseorang dikuasai oleh roh perzinahan. Nah, kalau roh perzinahan itu bisa menurun itu saudara ya. Jadi orang tuanya memiliki kehidupan seksualitas yang liar itu nanti anak cucunya kalau tidak melepaskan diri dari ikatan roh perzinahan itu bisa menurun, yang itu saudara. Ya, ini yang saya pelajari dari kitab suci ya, dan dari fakta terutama dari fakta
pelayanan di lapangan. Ya, itu entah apapun faktornya, roh perzinahan itu bisa menurun kepada keturunannya. Nah, ini yang kemudian rawan perceraian seperti itu. Nah, itu jawaban mengenai apakah perceraian termasuk kutuk keturunan atau tidak. Ya, sekali lagi ini pencapaian saya. Artinya kemungkinan ada hal-hal yang belum saya mengerti, bisa juga. Tapi jawaban saya seperti itu. Nah, kemudian mencermati orang beriman yang tadinya baik tetapi di waktu kemudian berubah menjadi berkelakuan jahat. Ada orang beriman yang perilakunya menjadi berubah, suka melakukan pelanggaran yang nyata-nyata melanggar firman dan kebenaran Tuhan. Maka saya kemarin menyampaikan ada 3 kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama adalah orang tersebut belum lahir baru. Jadi kalau tadinya baik, ya baiknya orang belum lahir baru itu. Jadi di lingkungan kerohanian yang bersumber dari firman Tuhan ada istilah namanya dilahirkan kembali atau lahir baru. Ya, jadi setiap murid Kristus itu harus sudah lahir baru, saudara. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua adalah orang tersebut sudah lahir baru, tapi terkena goda dan keterusan, sehingga dia terperangkap dalam kenikmatan dosa. Nah, itu kemungkinan kedua. Lalu kemungkinan ketiga adalah orang tersebut dikuasai oleh roh perzinahan. Kalau seorang suami yang dikatakan dalam kasus ini sampai kemudian selingkuh, berzina, lalu sampai berhari-hari tidak pulang ke rumah, itu kan seperti itu kan. Kalau ini yang ketiga ini saya katakan kemarin bukan hanya kemungkinan tetapi sudah jelas. Kalau ini sudah jelas dikuasai oleh roh perzinahan. Nah, sekarang saya masih ingin meneruskan pendalaman tentang orang yang sudah lahir baru itu loh. Nah, ini jadi ini yang saya tidak serta-merta menjawab pertanyaan mengenai kasus yang bersangkutan, tapi saya ingin memperluas sedikit memahami tentang lahir baru, saudara. Ya, jadi kemarin sudah kita teliti di Injil Yohanes pasal 3. Kita baca sekarang kemarin dulu itu ayat 1 sampai 5 itu ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang berkata, jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga, melihat kerajaan Tuhan, seperti itu. Nah, lalu di ayat yang kelima dipertegas, orang yang tidak dilahirkan dari air dan roh tidak akan masuk. Nah, kalau tadinya melihat saja tidak bisa, nah sekarang yang ayat 5 dipertegas, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, lahir baru itu adalah perubahan dimensi hidup yang secara total. Jadi kemudian orang kalau sudah lahir baru, yang kemarin sudah saya coba jelaskan itu maka berikutnya orang itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Orang itu harus menerima Roh Kudus. Di dalam dirinya bertahta Roh Kudus yang memimpin kepada seluruh kebenaran dan kekudusan Tuhan. Jadi orang beriman itu harus seperti itu. Jadi saudara, ini yang saya bicarakan ini menyangkut hal-hal yang rohani, saudara. Kita umat beriman itu mengurusi atau berurusan, membicarakan, menggeluti hal-hal yang sifatnya rohani. Jadi kalau kita berbicara mengenai roh, nah itu ya memang itu urusan kita, bisnis kita istilahnya, bahasa Inggrisnya our business, urusan kita. Urusan kita itu urusan rohani. Dan kata rohani itu kata dasarnya kerohanian. Kerohanian kata dasarnya itu rohani, akar katanya adalah roh. Jadi
kita ini sedang membicarakan urusan kerohan, nah, begitu. Nah itu, jadi jangan bingung atau jangan terlalu tidak mengerti kalau saya sering menyebutkan roh, roh kudus, roh kudus, roh Tuhan, roh Kristus, roh Yesus. Nah itu sama ini, roh kudus juga disebut roh suci, roh Tuhan, roh Allah, roh Yesus, roh Kristus, roh kebenaran, roh hikmat dan wahyu. Nah itu yang dimaksud semuanya roh kudus. Itu saya menerimanya seperti itu, saudara. Nah lalu kemarin dulu juga sudah saya singgung sedikit, yaitu mengenai bahwa kita murid Yesus Kristus yang sekarang ini sudah ditebus, sudah ikut Tuhan Yesus, sudah kasarannya beragama Kristiani, memiliki iman Kristiani, itu tidak bisa tidak harus sudah lahir baru. Lalu sesudah lahir baru harus dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya setiap orang itu harus sudah merasa bahwa di dalam dirinya itu bertahta Roh Kudus. Mari silakan saudara bertanya di dalam dirimu. Wah, ini sebetulnya mengenai Roh Kudus ini pernah kita bahas berseri-seri ya dulu dalam doa malam kita. Saya lupa bulan apa itu, tapi sudah kita bahas berseri-seri, tapi juga berulang-ulang enggak apa-apalah, karena ini hal penting. Mari bertanya kepada diri kita sendiri, di dalam diri kita ini sudah bertahta Roh Kudus atau belum? Kalau belum, maka yang rangkaian firman Tuhan yang kita baca dari Roma pasal 8 tadi, ayat yang ke-9 kan tadi menyatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Halo. Jadi memang saya katakan ikut Tuhan itu tidak bisa main-main. Ikut Tuhan itu harus sungguh-sungguh, saudara. Ikut Tuhan harus memperhatikan firman Tuhan dan menghidupinya dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau orang kok tidak pernah membaca firman Tuhan, orang hanya mendengarkan firman Tuhan seminggu sekali, wah itu setahun hanya 52 kali. Padahal setahun ada 360 hari, saudara. Ya, enggak bisa itu. Jadi orang harus mengerti benar apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Makanya ikut Tuhan itu sebetulnya kalau kita setengah-setengah itu mengkhawatirkan loh, saudara. Tuhan Yesus sendiri mengatakan toh banyak yang dipanggil tapi hanya sedikit yang dipilih. Ya, Matius pasal 22 ayat 14 itu ya kalau nggak salah. Itu. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Nah, saudara ingin menjadi orang yang sekedar dipanggil atau dipilih? Itu saudara. Ya. Dan yang namanya orang dipilih itu harus lebih dari rata-rata, nah, gitu. Jadi pengenalan akan Tuhan itu juga harus sungguh-sungguh, begitu. Nah makanya kalau orang hanya membaca kitab suci dengan serampangan, tidak direnungkan dengan sungguh-sungguh, tidak pernah menyadari bahwa hidup kekristenannya itu harus dipenuhi Roh Kudus dan sebagainya, itu malah bodoh sekali. Roh Kudus itu apa toh? Nah, kira-kira begitu. Nah ini namanya ikut Tuhan dengan setengah-setengah, ini tidak bisa itu seperti itu, saudara. Ya, kita ikut Tuhan itu harus mencermati firman Tuhan betul dan menghidupinya. Amin. Itu. Jadi kalau tidak menghidupinya, ya banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Wah, itu beberapa ayat yang menekankan sehingga hidup kerohanian kita ini kalau tidak sungguh-sungguh mengkhawatirkan itu. Matius pasal 7, Tuhan Yesus sendiri loh yang menyatakan nanti pada hari terakhir akan ada banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, sudah mengusir setan demi namamu, sudah membuat mujizat demi namamu? Tapi pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, dan seterusnya itu. Wah, itu kan itu menggarisbawahi bahwa kita dalam ikut Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh, saudara.
Nah, kembali hal yang penting di sini adalah bahwa setiap murid Kristus harus sudah lahir baru. Makanya saya katakan kemarin, kalau ada seorang suami kok terus berlaku aneh-aneh, sekarang menjadi jahat, berzina, selingkuh, meninggalkan rumah berhari-hari, dimungkinkan mestinya itu dengan selingkuhannya. Ya, ini sekali lagi saya tidak menghadapi secara langsung pertanyaan dari Ibu Endah ini, karena yang bersangkutan tidak berhadapan dengan saya atau belum mungkin ya itu. Jadi asumsi saya si suami ini selingkuh, sudah berzina gitu. Nah, kalau sudah semacam itu jelas dia belum lahir baru. Atau kalau sudah lahir baru tapi terperangkap dalam dosa dan akhirnya keterusan, dan sekarang dikuasai roh perzinahan. Paling tidak seperti itu. Itu yang sudah pasti saya pastikan kalau itu. Kalau cerita dari Bu Endah ini benar, ya, informasi dari Bu Endah ini benar seperti itu. Nah, jadi yang lebih penting di sini ingin saya mengajak semua kita menyadari, semua orang yang menjadi murid Tuhan Yesus Kristus harus sudah lahir baru. Lalu sesudah itu dia harus dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus bertahta di dalam diri orang tersebut, dan orang tersebut taat kepada pimpinan Roh Kudus, karena Roma pasal 8 ayat 9 tadi menyatakan bahwa jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kurang jelas? Cukup jelas kan? Jadi orang harus dipimpin oleh Roh Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya, mari kita pertanyakan, kalau suami yang berlaku ndak keruan ini, saya menyebut aja, saya kok pakai istilah jahat gitu, ndak enak ya, terlalu kasar ya. Suami yang berlaku tidak keruan lah sekarang ini namanya. Nah, itu sampai berzina, sampai berselingkuh seperti itu. Nah, itu jelas-jelas tidak dipimpin Roh Kudus itu. Nah, setiap orang yang mau menjadi milik Kristus, maka ia harus mau dipenuhi Roh Kudus. Dalam hal ini Roh Kudus dominan memimpin orang tersebut, dan orang tersebut harus mutlak, sekali lagi, kepada pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus itu sekali lagi akan memimpin orang ke dalam seluruh kebenaran dan kekudusan Tuhan. Jika orang mengaku beriman Kristiani tetapi hidupnya tidak berpadanan dengan kebenaran Tuhan, tetapi cenderung melakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan kekudusan Tuhan, misalnya berzina, mencuri, berbohong, hidup penuh dusta, dan berbagai pelanggaran norma kehidupan yang baik, maka dipastikan orang tersebut adalah bukan murid Kristus. Dia orang Kristen, tapi bukan murid Kristus. Loh, sekarang dibedakan loh. Murid Kristus yang sejati itu adalah yang mentaati gurunya. Ia tidak mau mentaati pimpinan Roh Kudus, karena Roh Kudus hanya berbuahkan kebenaran dan kekudusan Tuhan. Nah, firman Tuhan di dalam kitab suci banyak mengingatkan tentang mengikut Tuhan itu tidak bisa main-main. Sekali lagi, tidak bisa dianggap ringan atau disepelekan atau setengah-setengah. Mengikut Tuhan itu tidak bisa setengah-setengah. Nah, ikut Tuhan harus bersungguh-sungguh, harus serius. Kalau taat ya harus taat mutlak kepada Tuhan. Yang saya pelajari dari seluruh isi kitab suci seperti itu. Nah, sayangnya kebanyakan orang Kristen itu masih hidup dalam iman yang setengah-setengah semacam ini, saudara. Mulutnya mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kenyataannya ia hanya menjadi orang beriman yang masih agamawi saja. Agamawi. Jadi melakukan kewajiban agama, melakukan syariat agama, pergi beribadah, mempersembahkan persembahan, tetapi hatinya belum sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ini yang membedakan antara sekedar orang Kristen atau murid Yesus, saudara. Karena kalau murid Yesus itu orang harus sungguh-sungguh, ya. Nah, kalau yang masih agamawi itu kadang-kadang masih berkompromi dengan dosa, dan bahkan berkompromi dalam kepengikutannya kepada Tuhan. Artinya
dalam hal ini kalau terpaksanya harus meninggalkan Tuhan, ya tidak apa-apalah begitu. Nah itu iman yang masih belum kokoh semacam itu. Nah itulah orang beriman yang baru sampai kepada tahap seperti itu, rasanya fundamentalismenya kepada Tuhan masih menjadi taruhan, saudara. Nah maka secara mudahnya, kalau orang beriman baru sampai pada tahap agamawi saja, kalau betul-betul seperti itu, saudara ya, kalau seperti itu, maka sudah jelas orang beriman itu belum lahir baru dalam Kristus dan belum dipimpin Roh Kudus, gitu. Jadi sekarang yang lebih penting adalah orang beriman Kristiani harus sudah lahir baru dan penuh Roh Kudus dan taat kepada pimpinan Roh Kudus itu saudara ya. Kalau ada saudara yang masih dibingungkan untuk memahami akan hal ini, karena memahami tentang roh yang tidak kelihatan itu memang tidak mudah, menjelaskannya juga tidak mudah. Roh itu kata benda tapi tidak kelihatan, kata benda abstrak, dan roh itu ada dan mempengaruhi yang ada. Nah itu iya toh, roh manusia itu ada. Kalau manusia kehilangan rohnya, tubuhnya menjadi mayat, saudara, menjadi jenazah, mati, ya. Nah itu roh jahat menempeli, merasuki manusia, ya orangnya jadi jahat, atau kalau yang sudah keterlaluan nanti menampakkan gejala kegilaan atau sinting seperti itu. Nah, jadi roh itu mempengaruhi yang jasmaniah ini, gitu. Demikian juga Roh Kudus. Roh Kudus kalau memimpin seseorang dan orang itu taat kepada pimpinan Roh Kudus, maka hidupnya menjadi berjalan dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Nah, sekali lagi, jadi sekarang yang lebih penting adalah orang beriman Kristiani harus sudah lahir baru dan penuh Roh Kudus dan taat kepada pimpinan Roh Kudus itu. Kita belajar dari kasus pertanyaan dari Ibu Endah Tri, yaitu ada seorang yang tadinya sudah melayani, tapi kok tiba-tiba menjadi jahat seperti itu, sampai istrinya menjadi, saya pakai istilah ini karena saya tidak diberitahu namanya untuk dalam kasus ini belum jelas ini namanya, itu saya menyebut istri yang teraniaya gitu aja, sampai istrinya teraniaya seperti itu. Nah ini jawaban saya dalam rangka menjawab pertanyaan dari Ibu Endah Tri di Salatiga. Maaf sekali lagi belum langsung menjawab pertanyaan, tetapi sengaja saya mengajak mendalami iman sedemikian rupa supaya lebih dapat mencapai pemahaman dengan lebih seksama, maksud saya seperti itu. Dan sekali lagi saya mengingatkan, sebetulnya kalau membicarakan suatu kasus itu mestinya adalah bertemu dengan orangnya dan kedua belah pihak ketemu, dari pihak suami maupun pihak istri, harus dikonseling dengan seksama seperti itu, karena masing-masing sering punya kebenarannya sendiri. Nah nanti kita bawa di hadapan Tuhan, di hadapan firman Tuhan yang akan menjadi hakim, seharusnya kebenaran seperti apa yang harus ditempuh oleh suami istri yang bersangkutan, kalau suami istri yang bersangkutan masih masing-masing memiliki kehendak untuk mengarah kepada kebaikan. Nah, kecuali kalau sudah meninggalkan Tuhan, tidak mengarah kepada kebaikan, ya biasanya yang seperti itu tidak mau ketemu sama konselor. Yang nakalan itu biasanya tidak mau ketemu sama konselor gitu ya. Sudah, kita secara sepihak mendoakannya dan menghadapi dengan segala cara yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi ikuti terus rangkaian doa malam dalam rangka menjawab pertanyaan dari Ibu Endah Tri ini, terutama kepada seorang ibu atau istri yang teraniaya itu, dengan maksud supaya jawaban saya lebih komplit begitu. Nah, untuk kita semua, nilai apa yang dapat kita serap dari perenungan sore hari ini dalam rangka menjawab pertanyaan? Tetap ada nilai yang dapat kita serap secara umum. Saya menyusunnya dalam sebuah kalimat begini: menjadi orang beriman bukan sekedar menjadi Kristen, tetapi harus sungguh-sungguh sampai lahir baru dalam Kristus
dan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Saya ulangi sekali lagi, nilai yang dapat kita peroleh dari perenungan sore hari ini adalah menjadi orang beriman bukan sekedar menjadi Kristen, tetapi harus sungguh-sungguh sampai lahir baru dalam Kristus dan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Sekarang saudara, kita menyembah Tuhan dulu dengan berkata, memohon kepada Tuhan, kuduskan hati ini untuk kami dapat datang berdoa dan menyembah. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan, kami dapat mempersembahkan doa malam hari ini, dan bahkan Tuhan memberikan firman-Mu yang menjadi acuan dalam hidup kami supaya kami hidup lebih benar dan lebih berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk seorang istri yang teraniaya, terutama yang ditanyakan kasusnya oleh Ibu Indah Tri di Salatiga. Kami menyerahkan supaya Tuhan menolong dan memberi pemahaman lebih lagi, dan lebih dari itu kami mohon supaya kasus yang terjadi ini Tuhan pakai untuk membangun hidup semuanya, supaya semuanya kami doakan menjadi orang-orang baik, berkenan kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, dan meraih masa depan penuh harapan seperti yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan untuk perenungan firman Tuhan mengenai kelahiran baru dan pimpinan Roh Kudus dalam setiap umat-Mu, setiap murid Kristus. Jadikan kami menjadi murid-murid Kristus yang semakin berkenan kepada Tuhan. Semakin dewasa iman kami, dan kami semakin dibawa kepada hidup yang lebih benar, lebih kudus, lebih berkenan kepada Tuhan, sehingga kami melihat pertolongan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan semua yang sudah kami renungkan untuk Tuhan tolong oleh pimpinan Roh Kudus kami dapat menghidupinya. Sekarang kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang menolong, bahkan Tuhan memberikan berkat limpah rahmat khususnya di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, memberikan kesejahteraan bahkan juga di kota-kota di mana kami tinggal, sehingga kesejahteraan yang Tuhan berikan menjadi kesejahteraan kami. Terima kasih Bapak, kami sekarang izinkan berdoa juga untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami naikkan di hadapan Tuhan.
terutama yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, kesempurnaan kesembuhan maupun kesempurnaan pertumbuhan jasmaniah maupun kejiwaan. Kami menyerahkan Tuhan yang menolong. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah Tuhan kami. Tuhan memberikan kesembuhan sempurna kepada saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, kepada saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo di Salatiga, saudara kami Cahyani Bagiawati dan saudara kami Siti Rondiah di Semarang, dan bahkan juga nama-nama lain yang belum kami sebutkan lagi tetapi yang bersama dengan kami membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru siang dan malam, tekun berdoa, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan. Tuhan berbicara dengan lebih jelas kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, dan kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri, saudara kami Warsiti di Purwodadi, dan saudara kami Gustiati di Gerobogan. Kami menyerahkan Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Bapak, setiap hari kami boleh menyelesaikan pekerjaan kami, baik pekerjaan sehari-hari, pekerjaan sekuler, bahkan juga pekerjaan pelayanan onsite maupun online. Kami menyerahkan untuk Tuhan tolong, Tuhan pimpin, sehingga semua yang kami kerjakan lebih sempurna hasilnya, mengarah kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih, dengan ini setiap hari Tuhan memberikan kepada kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Dan saya tetap memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Saudara kalau mau mengikuti live streamingnya pada jam tersebut. Juga ada doa pagi setiap jam 5 pagi hari Senin sampai Sabtu. Temanya berbeda, yang doa pagi kita menyelesaikan membaca seluruh isi Alkitab sambil merenungkannya, sambil direnungkan saudara. Jadi saudara yang setia mengikuti doa pagi bersama kami nanti akan menyelesaikan khatam, merenungkan seluruh isi Alkitab semampu kita. Puji Tuhan, ini kesempatan yang luar biasa. Karena itu saya mengajak saudara menerima berkat besar ini bersama dengan kami semua di channel ini. Dan kalau saudara mengikuti pas live streaming, katakanlah misalnya jam 5 pagi, nah saudara bisa berinteraksi dengan kami dan tim yang ada di sini. Tapi kalau terlambat, saudara masih bisa tetap membuka arsip renungan yang bersangkutan di channel kami setelah tayang tentunya, semacam itu. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, tetap kami mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.